Anda berada di sini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bukan suatu kebetulan. Ya, jadi pengcap, ya, jadi pengga, bukan hal yang mudah. Ya, hisab kita nanti besar sekali, termasuk saya. Ya, kenapa? Terlalu banyak masalah, terlalu banyak orang yang sebenarnya pengen kenal dengan pengobatan Islam, tapi ini kita masih berada pada kalimat remeh-temeh, berapa nanti tarif bekam di klinik saya. Itu remeh banget buat saya, receh banget buat saya. Nabi SAW tidak pernah khawatir dengan umatnya itu kaya. Maksudnya gini, dalam sebuah hadis yang dikatakan, ya aku khawatirkan di umatku itu ketika harta sudah berlimpah di antara mereka. Ya, kalau miskin nanti nggak khawatir, ya, karena nggak mungkin Muslim itu miskin sebenarnya. Maksudnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu pasti bukan rezeki. Gitu. Jadi kalimat-kalimat yang akhirnya punya sekedar simbolisasi atau mungkin labelisasi dari sebuah terapi, berupa mungkin, wah nanti kalau bekam banyak pemasukan klinik, banyak pemasukan saya, macam-macam itu. Anda mulai harus tinggalkan itu. Sebab apa? Saya khawatir, wallahi saya khawatir, suatu hari kelak Timbun Nabawi bekam ini tidak jauh beda dengan pengobatan barat. Kalau apa? Kalau kita nggak punya ruhnya, kalau kita nggak tahu ke sini tuh mau ngapain, kalau kita datang ke sini cuma sekedar pengen belajar, dapat sertifikat, USPN segala macam, buka klinik, pasien satu hari berapa, dapat berapa, receh banget. Naikkan makom Anda, naikkan katakan level keimanan kita, naikkan tingkat pemikiran kita, bukan cuma sekedar bicara ini ada orang sakit bekam, bukan. Bagaimana Anda memperbaiki akidahnya, bagaimana Anda menyampaikan pesan-pesan agama pada mereka, bagaimana mungkin mereka adalah orang-orang yang mohon maaf mungkin tidak kenal dengan agama, Anda kenalkan agama tanpa paksaan tentunya. Itu makomnya. Kalau cuma sekedar cari duit dari bekam, Masya Allah, teman mudah sekali, katakan mudah sekali. Bahkan mungkin Anda akan jauh lebih besar yang Anda dapat, ya, dari orang di luar sana. Tapi kita nggak di sana karena ruhnya itu kan kosong sekali. Ya, akhirnya nanti apa? Pengobatan itu tidak jauh beda dengan pengobatan barat yang semuanya urusannya materialisme, kapitalisme, itu saja. Ya, maka saya berpesan sekali kepada Anda semua, mari perbaharui niat kita, mari ikhlaskan niat kita. Ya, masalah di depan kita tuh sangat banyak. Negeri kita ini dengan begitu banyak masalah, ambil peran di sana. Ya, kita tidak butuh musuh, kita butuh teman, kita butuh sahabat untuk membangun negeri ini, gitu loh. Ya. Dan apatunya tingkatkan iman Anda. Ya, jangan ngomong tentang kesehatan, jangan ngomong tentang bekam. Saya jujur Ibu sekalian ya. Saya tanya di sini, ini satu pertanyaan saya. Ini semua kan boleh dibilang herbalis. Ya, boleh dibilang herbalis, orang-orang yang paham herbal. Ngasih orang herbal, tapi kadang-kadang seringnya kita bahkan minum herbal pun tidak tiap hari. Madu nggak minum, habas soda nggak minum. Apa yang kita sampaikan gitu? Tidak ada ruhnya. Ya, ini sejatinya ini tamparan buat kita semua. Maka saya pribadi berusaha konsisten untuk itu gitu. Ya, saya minum ini itu segala macam tiap malam gitu. Bagian dari saya bersyukur dan bagian dari apa yang saya sampaikan itu saya kerjakan. Seperti itu. Hingga nggak tampak sakit. Ya, kita tetap seger gitu kan. Sekarang kita semua letih, serius letih gitu kan. Tapi orang-orang di luar sana, orang-orang yang merusak Islam jauh lebih besar effort mereka untuk merusak. Artinya, sebagaimana kita letih, mereka pun letih untuk merusak. Letih kita ini biarkan aja letih. Ya, Anda kenalkan bekam ini, ya. Sampaikan dakwah ini. Di berbagai tempat yang Anda bisa lakukan, mungkin dinas kesehatan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sana, kenalkan tentang bekam. Dengan niat lillahi ta'ala pasti akan ada jalan, wallahi. Dan mungkin enggak, kita niat untuk apa? Untuk menyehatkan orang, bantu orang, bantu pemerintah juga, bantu dinas kesehatan, atau bantu umat, masyarakat, itu harapannya. Ya. Ya, nanti pulang ke sana pikirkan, orang beriman itu idenya banyak. Orang beriman itu, ya, dan menjaga keimannya, ya, kreativitasnya banyak. Anda bayangkan, ya, di zaman keemasan Islam itu, saking luar biasanya kreativitas mereka, itu kuda-kuda jihad veteran perang itu dapat dana wakaf untuk menunggu kematian mereka. Udah coba, luar biasa Bu sekalian. Ya, jadi kita ini belum ngapa-ngapain, ya, tapi karena belum ngapa-ngapain, mari kita bergerak gitu loh. Apapun yang kita bisa kerjakan, lakukan.
ya. Anda di PBI sekarang, ya, dapat amanahin kumpul sama teman, gak gampang loh kita kayak beginian di tengah begitu luar biasanya orang yang berkumpul cuma urusan dunia, cuma urusan harta, ya. Maka, ya itu dia pesan saya itu yang pertama tadi kuatkan iman, ya. Anda mulai katakanlah sholat malam, ya, baca Quran, ya, sehingga nanti Allah beri. Saya tadi pagi, subhanallah, ya, saya dapat cerita dari dokter Ali Ridho, pendiri Iskarima itu kan dokter Tunjung, Allah Yarham, ya. Itu Masya Allah, beliau cerita, saya nggak tahu banyak tentang beliau, tapi dokter Ali cerita bahwa banyak kasus-kasus sulit di Karyadi, ya, itu dikirim kepada dokter Tunjung. Padahal ilmunya sama. Ortoped juga, sekolahnya berapa tahun? 6 tahun juga. Tapi kenapa? Karena beliau dekat dengan Quran. Itu poinnya. Tadi saya ngelihat anaknya, Allahu Akbar, mukanya, wajahnya menyenengin. Ya, Dr. Zulham itu Masya Allah, ya, hanif sekali. Jadi katakan, dia menyampaikan tentang isi hati, dan saya katakan itu bukan isi hati, tapi isi imannya dia. Saya sangat sepakat dengan apa yang saya Dr. Zailu sampaikan, itu semua dari hadis, dia bilang. Itu orang yang punya sekolahnya itu mungkin 12 tahun ya, sekolah dokter, bisa ngomong kayak begitu, itu sekarang jarang loh sekarang. Karena sebagian besar kita tuh produk-produknya barat, ya. Maksud saya apa? Tadi ya, Quran itu kunci ilmunya. Kunci ilmunya di sana.